Wa an Al-Hasanil Basri rahimahullahu annahu qala maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin innal ghaniyata fil qanaati wa innas salamata fil uzlati wa innal hurmata fi riddis syahawati wa innat tamattu'a fi ayyamin tawilatin wa innas sabra fi ayyamin qalilatin. Wa an Al-Hasanil Basri rahimahullahu annahu qala maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin innal ghaniyata fil qanaati wa innas salamata fil uzlati wa innal hurmata fi ribdis syahawati wa innat tamattu'a fi ayyamin tawilatin wa innas sabra fi ayyamin qalilatin. Makalah yang ke-10 wa anil Hasani al-Basri, dan diriwayatkan daripada Al-Hasan al-Basri. Hasan Basri tidak pakai Agus. Ini Hasan Basri saja, tidak pakai Agus ya. Rahimahullah ya, telah merahmati atau semoga Allah merahmatinya. Qala, telah berkata dia siapa? Dia Hasan Basri yang tidak punya Agus tadi ya. Apa kata Hasan Basri? Maktubun, ditulis atau tertulis. Maktubun, tercatat, tertulis. Termaktub, tadi ya. Maktub kan sudah jadi bahasa Indonesia itu. Termaktub, tertulis ya. Tertulis, termaktub. Nanti buka KBBI, maktub itu tertulis artinya. Atau tersurat, gitu ya. Fit Taurati, dalam kitab Taurat. Kata Hasan al-Basri, dalam kitab Taurat ada yang isinya khamsatu ahrufin. Ada 5 huruf. Maksud 5 huruf itu 5 jumlah. Ya, 5 kali kalimat. Ada 5 ungkapan. Bukan berarti kata-katanya betul begini, tidak. Tapi maknanya 5 ini. Ya, karena Taurat kan kita tidak tahu berbahasa Arab atau tidak. Ini kan bahasa Arab. Berarti ini makna ini terdapat dalam Taurat. Apa bunyi dalam Taurat? Apa makna terkandung dalam Taurat itu? Ada 5 makna itu. Innal ghaniyata, sesungguhnya ghaniyah, kekayaan. Kan banyak orang ingin jadi kaya. Apa sih kekayaan itu? Ya. Fil qanaati, sesungguhnya kekayaan itu berada pada atau ada dalam qanaah, merasa cukup. Kekayaan itu adalah ketika kita cukup. Kalau belum cukup berarti belum kaya. Si anu itu gajinya 100 juta sebulan, tapi kok kayaknya masih kurang, berarti belum kaya. Ya. Sedangkan si anu itu gajinya cuma 2 juta sebulan, tapi kok cukup terus, berarti dia kaya. Kekayaan itu bukan dihitung dari jumlah, tapi dari sisi kecukupan. Ya. Apa buktinya belum cukup? Itu masih sibuk juga. Pagi-pagi, balik minggu depan. Macam itulah terus ya. Di saat orang lain menikmati kekayaannya, kan kalau orang cukup tuh kan dia akan menikmati hartanya. Ya, dia punya waktu untuk bersantai, punya waktu untuk bermain, punya waktu belajar, punya waktu bekerja, punya waktu berkumpul bersama keluarga, punya waktu dia santai, pokoknya itulah. Cukup bagi dia. Jadi sedangkan orang yang punya banyak harta belum tentu kaya. Kenapa? Tidak sempat menikmatinya. Punya rumah besar tidak sempat menikmati. Ya, punya kasur yang tebal tidak sempat menikmati. Sama kayak gelandangan lah. Ya kan? Nengok di toko bagusnya kasurnya, tapi tidak tidur di kasur itu kan. Punya rumah bagus. Orang yang gelandangan kan, bagusnya rumahnya, besarnya rumahnya. Tidak di situ. Tidak kan? Ya sama dengan gelandangan kalau begitu. Ya, cuma bisa deh nengok tuh. Jadi kalau orang kaya itu, kekayaan itu ada pada kecukupan. Ketika kita memiliki rasa cukup, bersyukur kita, yang ridha dengan apa yang Tuhan berikan, maka pada saat itulah kita kaya. Ini ada maksud dengan kaya hati. Ya. Dan dapat kaya harta, kaya hati jadilah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terdapat dalam kitab Taurat apa? Wa innas salamata. Sesungguhnya salamah. Keselamatan itu apa? Fil uzlati. Dalam atau pada uzlah. Keselamatan itu terdapat pada penyendirian.
keselamatan itu terdapat pada isolasi. Nah, itu zaman sekarang kan namanya uzlah itu bisa makna isolasi. Kalau mau selamat dari corona, isolasi. Ya kan? Apapun itu kalau mau selamat lakukan isolasi. Uzlah. Maka kita lihat banyak para ulama zaman dulu, mereka mengambil momen-momen tertentu mereka uzlah. Macam-macam, bahkan saking tidak sempatnya mereka uzlah, Tuhan yang menguzlahkannya. Macam mana? Masuk penjara dia. Saking sibuknya tidak sempat uzlah, Tuhan yang menguzlahkannya. Dan macam mana? Ditangkap, masuk penjara. Banyak kan para ulama yang masuk penjara? Kenapa? Karena kesibukannya. Kita tidak usah ambil jauh-jauh ya. Para pendahulu kita seperti Buya Hamka. Beliau mengakui kalau tidak masuk penjara, tafsir beliau tidak akan selesai. Nah itu bah. Beliau mengakui terlalu sibuk ke Malaysia, ke Singapura, Brunei ngajar. Ke Jakarta, keliling Indonesia sibuk ngajar. Jadi kitab tafsirnya tidak sudah-sudah. Ya walaupun beliau kena fitnah, itu kan rencana Tuhan. Biar si Hamka ini melakukan uzlah, tangkap dengan fitnah, masuk penjara. Selesai, kitab tafsir. Tuh. Bahkan yang baru-baru ini Habib Rezing, kalau tidak masuk penjara dokternya tidak akan selesai. Lah itu belah. Apa sibuk tanda kemah, tidak akan selesai S2-nya. Ada motor itu tak? Masuk kod ini. Nah, begitu kira-kira ya. Kalau mau selamat, ya lakukanlah uzlah. Lakukanlah isolasi. Mandi. Imam Ghazali kan begitu menyelesaikan kitab Ihya-nya dalam uzlah. Banyak para ulama begitu. Nanti perlu lakukan isolasi ya. Tapi uzlah yang paling hebat itu adalah uzlah dalam keramaian. Nah, itu yang paling hebat. Kalau uzlah masuk hutan, uzlah balik kampung, menap segala macam, itu uzlah masih ya bagus, hebat sebenarnya, tapi masih belum terlalu kuat. Tapi uzlah yang paling bagus itu adalah uzlah di tengah keramaian. Dia berada di tengah-tengah kota, tapi pengaruh kota tidak bisa masuk ke dia pengaruh buruknya maksudnya dia. Itu yang nomor 2. Wa innal hurmata fi ribdi syahawati. Dan yang ketiga wa innal hurmata, dan sesungguhnya kehormatan. Jadi kalau ingin dihormati ya, bagaimana? Di mana letak kehormatan itu? Fi ribdi syahawati. Pada menahan ya syahwat. Ya, pada mengendalikan syahwat. Ketika seseorang itu mampu mengendalikan syahwatnya, menjaga syahwatnya, maka dia akan jadi orang terhormat. Tapi kalau tidak mampu mengendalikan syahwatnya, maka dia akan terhina. Ya, syahwat dia ingin kaya, nah, segala menghalalkan segala macam cara. Tak mencuri kah, tak merampok kah, ya, akhirnya menjadi tidak terhormat. Dan macam bentuk yang lain, ya, naksir dengan cewek, tapi tidak bisa mengendalikan syahwatnya, akhirnya melakukan tindakan asusila. Nah, terhormatkah dia? Tidak ketahuan saja tidak terhormat, apalagi kalau tertangkap. Ini bahaya ya. Jadi istilahnya kalau di mana letak kehormatan itu ada dalam menjaga syahwat kita. Syahwat itu tidak bisa hilang. Selagi kita masih hidup kita punya syahwat. Nah, tugas kita adalah mengendalikan syahwat ya. Laki-laki mana yang tidak mau punya istri cantik? Perempuan mana yang tidak mau punya suami yang ganteng? Tapi bagaimana cara dia mendapatkan istrinya tadi? Jadi masalah juga. Nah, ya. Wa innat tamattu'a fi ayyamin tawilatin. Dan yang keempat apa? Wa innat tamattu'. Dan sesungguhnya tamattu' kesenangan. Ya, kesenangan atau kebahagiaan. Tamattu' itu kan ya bersenang-senang. Makanya kan ada namanya istilahnya nikah mut'ah. Ada namanya mut'ah. Ngambil enaknya be. Nah, dia ngambil enak, nikah kontrak. Habis perjanjian selesai. Itu kan nikah enak, ngambil enaknya saja kan. Nah, tamattu, kesenangan itu di mana letak kesenangan itu? Fi ayyamin tawilatin. Dalam atau ada pada ayyamin hari-hari tawilah yang panjang. Kesenangan itu terdapat pada hari-hari yang panjang. Apa maksud hari-hari yang panjang itu di akhirat? Ya. Kesenangan yang sejati itu di mana? Di akhirat. Senang duniawi hanya sementara.
Pagi ini bahagia, sorenya belum tentu. Ya, bahagia, senang-senang, poya, muncul utang sudah itu. Ya, di balik kebahagiaan itu terdapat tagihan utang. Jadi kalau mau bahagia yang sejati, maka bahagialah di akhirat. Ya, bagaimana cara bahagia di akhirat? Itu tadi makalah 9. Nah, ya. Wa inna sabra fi ayyamin qalilatin. Wa inna sabra, dan sesungguhnya kesabaran itu fi ayyamin qalilatin. Itu ada pada ayyamin, pada hari-hari qalilah. Pada hari-hari yang sedikit. Sabar itu di mana? Pada hari-hari yang pendek. Di mana hari pendek itu maksudnya fid dunya, di dunia. Selagi masih hidup di dunia, maka bersabarlah. Maka orang tanya, apakah sabar ada batasnya? Ada. Sabar itu ada batasnya. Apa batasnya? Kematian. Selagi masih hidup, ya sabar. Tapi tidak bisa lagi. Itulah harus sabar ketika tidak bisa lagi, gitu ya. Berarti sabarnya harus di-upgrade. Di-upgrade, ya. Kalau di-update itu diperbaharui. Kalau di-upgrade itu ditambahkan fitur-fitur baru, ya, atau istilahnya diperbaharui itu. Ya, kalau update itu kan diperbaharui, yang ini baik terus ya. Update, tahdits. Nanti upgrade itu tarqiyah. Tingkatkan lagi, tambah yang baru, mana rusak ganti. Ya, tuh. Biasa kan ini menggunakan sistem operasi pakai bahasa Arab. Laptop ngaji dengan saya sana bahasa Arab ya. Nah. Enggak paham ya. Iya. Enggak paham format laptop. Nah, itu ya, kata Hasan Al-Basri ada lima ungkapan ini ditemukan dalam Taurat. Yang pertama, kekayaan itu ada pada qanaah. Kalau mau kaya maka qanaah. Ya, kalau mau selamat maka uzlah lah. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari dia berkata, "Kharajna panadimna." Ya. Kami keluar lalu kami pun menyesal. Kenapa Abu Musa berkata begitu? Ini disebabkan karena Nabi SAW pernah melarang. Apa kata Nabi? Salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang ketika terjadi fitnah, menyebarnya fitnah, ya, dia tetap berdiam diri di rumahnya. Apa kata Abu Musa? Kharajna fanadimna. Ya, kami keluar dan kami pun menyesal. Dan ternyata hadis ini diriwayatkan oleh para ulama secara turun-temurun dengan mengatakan kharajna fanadimna. Shadaqa Rasulullah haitsu qala salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Ya, kami keluar, kami menyesal. Benarlah ucapan Rasulullah SAW, keselamatan seseorang ketika terjadi fitnah, bahwa dia berdiam diri di rumahnya. Ini namanya hadis uzlah. Hadis uzlah. Cuma saya udah hafal sanadnya. Ya, udah hafal. Cuman biasanya kalau terjadi fitnah sering diwasiatkan begitu. Ini wasiat namanya. Ya, sekaligus saya berwasiat juga lah kepada kalian yang hadir malam ini, ketika terjadi fitnah, ya, kalau mau selamat sebagai kata Nabi, salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seorang ketika terjadi fitnah bahwa dia diam dalam rumahnya. Nantilah saya cari sanadnya, kalau masih ada nanti saya kirimkan ya. Itu. Kemudian yang ketiga, kehormatan itu ada dalam menjaga syahwat. Yang keempat, kesenangan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati ada di akhirat. Kesabaran ada di dunia. Selagi masih tinggal di dunia, maka bersabarlah. Itu makalah yang ke-10. Jadi